Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung, tepatnya bangun ruang tabung. Ya, di sini kita akan belajar tentang unsur-unsur tabung, luas permukaan tabung, dan volume tabung. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai beberapa benda yang berbentuk tabung, seperti kaleng minuman, kaleng susu, kaleng cat, kaleng roti, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa benda berbentuk tabung yang sering kita jumpai. Benda-benda tersebut jika digambarkan secara geometris maka akan tampak seperti berikut. Sekarang kita amati gambar tersebut. Tabung terbentuk oleh dua buah lingkaran, yakni pada bagian atas dan bagian bawah. Lingkaran bagian atas disebut dengan tutup tabung, sedangkan bagian bawah disebut alas tabung. Jadi, tabung dapat diartikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi yang sejajar dan kongruen, yang bentuknya lingkaran serta sisi lengkung. Lalu, apa sajakah unsur-unsur yang dimiliki oleh tabung? Yuk simak. Unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sisi alas dan tutup tabung. Sisi alasnya yaitu sisi lingkaran dengan pusat T1. Sedangkan tutup tabungnya yaitu sisi lingkaran dengan pusat T2. Selanjutnya, jari-jari lingkaran. Garis T1 ke A dan T1 ke B disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yaitu jarak pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. T2 ke C dan T2 ke D juga merupakan jari-jari lingkaran. Selanjutnya, diameter. Garis AB dan CD pada gambar tersebut merupakan diameter. Diameter yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Panjang diameter lingkaran yaitu 2 kali jari-jari lingkaran. Selanjutnya, tinggi tabung. Perhatikan garis yang menghubungkan antara titik T1 dan titik T2. Garis tersebut disebut tinggi, ya, dilambangkan huruf T. Selanjutnya, selimut tabung. Selimut tabung juga bisa disebut dengan sisi lengkung tabung. Selimut tabung dapat ditentukan dengan cara mengalihkan keliling lingkaran dengan tinggi tabung. Setelah mengetahui unsur-unsur tabung, yuk kita tentukan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Jika sebuah tabung dibelah dengan memotong sepanjang ruas garis AC, keliling alas dan keliling tutup tabung dan ditempatkan pada bidang datar, maka akan diperoleh jaring-jaring tabung seperti gambar berikut. Jaring-jaring tersebut terdiri dari dua buah lingkaran dan sebuah persegi panjang yang merupakan selimut tabung. Selimut tabung pada gambar di atas berbentuk persegi panjang. Sehingga untuk menentukan luas permukaan tabung, kita harus memahami konsep keliling luas lingkaran.
Yuk mari kita tentukan luas keseluruhan permukaan tabung. Mula-mula kita tentukan luas alas dan luas tutup. Karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran, maka luasnya dapat kita cari dengan menggunakan rumus lingkaran. Yaitu luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat. Ya. Kemudian kita tentukan luas selimutnya yang berbentuk persegi panjang jika dibelah. Sehingga luas selimut tabung menjadi seperti luas persegi panjang. Panjangnya merupakan keliling lingkaran dan lebarnya merupakan tinggi tabung. Sehingga luas seluruh permukaan tabung dapat ditentukan dengan menambahkan luas alas ditambah luas tutup dan ditambah luas selimut. Sehingga diperoleh luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Ya. Selanjutnya sama dengan, karena ada faktor yang sama yaitu 2 Pi R, kita keluarkan jadinya 2 kali Pi kali R dikalikan dalam kurung R plus T. Jadi ini rumus luas permukaan tabung. Ingat ya, R itu jari-jari, T itu tinggi, dan Pi itu nilainya 3,14 atau 22/7. Selanjutnya ke volume tabung. Untuk mencari volume tabung, kita dapat mengumpamakan tabung sebagai bangun ruang prisma. Hanya saja alasnya berbentuk lingkaran. Jadi, untuk memahami cara menentukan volume tabung, perhatikan cara berikut. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Karena bentuk tabung menyerupai prisma dengan alas berbentuk lingkaran, maka luas alasnya kita tentukan dengan rumus luas alas lingkaran, yaitu Pi R pangkat 2. Sehingga volume tabung dapat dicari dengan rumus turunan prisma. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, luas alasnya lingkaran. Berarti volume sama dengan Pi R pangkat 2 kali T. Kita tuliskan volume tabung sama dengan Pi R pangkat 2 T. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soal. Sebuah kaleng biskuit berbentuk tabung. Selimut kaleng tersebut dilapisi oleh kertas kado. Ani ingin mengetahui volume biskuit dalam kaleng tersebut. Setelah Ani membuka kertas kado yang melapisi selimut kaleng tersebut, ternyata panjangnya 88 cm. Dan lebarnya 30 cm. Tentukan A. Berapakah jari-jari alas kaleng tersebut? Yang B. Tentukan volume biskuit yang ada di dalam kaleng tersebut. Penyelesaian. Diketahui panjang selimut 88 cm. Lebar selimut 30 cm. Ditanya, A.
jari-jari, B. Volume biskuit dalam kaleng. Ya, sekarang kita akan menjawabnya. Yang A, mencari panjang selimut sama dengan keliling lingkaran pada alas kaleng. Ya, panjang selimut sama dengan keliling lingkaran pada kaleng. Panjang selimut tadi berapa? 88 sama dengan rumus keliling lingkaran 2πr. Ya. Berarti 88 dibagi 2, 44 sama dengan Pi-nya 22/7 kali R. Selanjutnya 44 dikali, berarti ini dibalik ya, 7/22 sama dengan R. Ya, 44 dibagi 22, 2, berarti 2 dikali 7, 14. Jadi jari-jari lingkaran alas kaleng adalah 14 cm. Selanjutnya mencari yang B, volume biskuit yang ada di dalam kaleng. Berarti volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas rumusnya πr kuadrat kali T. Kita masukkan, karena nilai jari-jarinya kelipatan 7, berarti menggunakan nilai Pi-nya 22/7. Berarti sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali 30 sama dengan hasilnya 18.480. Jadi volume biskuit yang ada di dalam kaleng adalah 18.480 cm3. Sekian belajarnya kali ini, bangun ruang sisi lengkung tabung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.